Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga sehat-sehat selalu. Mungkin hari ini aku ingin sedikit berbagi mengenai e-course yang sudah saya pelajari terkait mungkin di luar hubungan mobile juga sih. Ya, walaupun ada sangkut pautnya sedikit, itu mengenai kayak pengembangan di bagian REST API menggunakan Ktor Framework. Oke, mungkin aku izin share screen ya untuk bisa memulainya. Ya, di sini mungkin aku agak ada perubahan sih, mulai pindah ke Canva yang sebelumnya menggunakan Google Slides, karena mungkin lebih enak sih kalau pakai Canva, lebih lengkap. Oke, aku langsung masuk aja ya. Sebelumnya mungkin dari teman-teman mungkin ada beberapa juga, terus juga ada yang masih belum tahu mengenai Ktor. Jadi Ktor itu merupakan framework bagian sisi back-end yang mana itu merupakan dikembangkan dari pihak JetBrains. Nah, langsung sih. Nah, seperti ini untuk Kepler. Jadi Kepler itu sudah merupakan asynchronous ya frameworknya. Jadi untuk digunakan dalam hal semacam service yang lebih ringan ataupun aplikasi-aplikasi yang middle lah, atau menengah. Jadi untuk penggunaan Keplernya itu ditulis dalam bahasa pemrograman Kotlin yang mana booming atau di tahun sekitar 2020-an itu. Sedangkan Ketor sendiri itu dia itu sebenarnya sudah rilis di tahun 2018, cuma masih belum ramai juga dan mulai dikenal itu di tahun 2018 ke atas. Karena mungkin ya emang masih dari awal juga dalam pengembangan sisi back-end-nya. Nah, Kepler itu dibawahi dari JetBrains langsung, jadi sebagian besar untuk developer-developer untuk pengembang dari Kepler Framework itu dari JetBrains itu sendiri. Nah, terus selanjutnya untuk Kepler Framework sendiri itu mempunyai beberapa semacam apa ya, kayak hal benefits yang bisa kita ambil gitu. Seperti yang pertama itu yang pasti itu merupakan integrasi menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Terus yang kedua itu dia sudah asynchronous untuk bahasa pemrogramannya atau frameworknya, karena penggunaan asynchronous ini sangat menguntungkan atau sangat penting juga ya bagi kita, karena untuk melakukan task itu bisa dilakukan tanpa menghentikan task yang lain gitu. Jadi semacam bukan kayak blokade gitu. Nah, terus selanjutnya yang nomor tiga itu high customizability. Jadi untuk custom dari sisi program ataupun bahasa pemrogramannya itu sudah bisa sangat custom sekali ya, karena dari pihak Kotlin developernya sendiri itu dia sudah kayak update terus mengenai pemrogramannya. Terus selanjutnya nomor 4 itu sudah didukung terkait multi platform, karena yang sekarang ramai digunakan itu digunakan dalam pengembangan aplikasi mobile, terutama native Android. Jadi untuk sekarang ini kita juga bisa di bagian sisi back-end. Terus selanjutnya nomor 5 itu scalability dan performa. Jadi untuk terkait performa itu sudah bisa dikatakan rata-rata dengan framework yang lain ya. Jadi tidak jauh di bawah ataupun tidak jauh di atas gitu juga. Jadi ya bisa dikatakan untuk performa yang apa ya, sudah dilakukan dari beberapa developer ataupun tester itu sudah hampir mirip-mirip itu dengan framework lain. Terus yang keenam atau yang terakhir itu merupakan suatu modern atau em, bahasa masa depan ya, mungkin bisa digunakan untuk di masa depan, karena memang secara pengembangannya itu secara berkelanjutan, jadi tidak stuck di satu versi. Jadi dari sisi developernya Kotlin ataupun dari JetBrains-nya itu terus mengembangkan hingga Kepler ini bisa digunakan di berbagai tempat gitu. Nah, mungkin di sini ada beberapa
beberapa perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan Kepler Framework itu sebagai pendukungnya di bagian sisi IT-nya itu kayak seperti yang pertama itu ada Philips. Jadi Philips ini juga kurang tahu juga ya terkait di bagian sisi mana untuk implementasinya, tapi secara informasi Philips juga menggunakan Ketor, terus selanjutnya ada Netflix, selanjutnya ada IBM, terus ada juga Autodesk. Oke, lanjut. Kita masuk bagian Ketor arsitektur. Jadi untuk Ketor arsitektur ini karena mungkin masih dibilang masih baru, secara fundamental atau secara fungsional itu digunakan di bagian sisi server itu yang kebanyakan masih basic ya. Jadi nggak sampai di bagian apa ya istilahnya kayak intermediate gitu. Terus secara fitur itu untuk bagian fitur itu juga menggunakan komponen-komponen yang bisa dipasang atau tidaknya kayak seperti routing, authentication, session dan lain-lain. Terus selanjutnya secara aplikasi Cater itu penggunaannya berdasarkan modul dan fitur yang sudah dikonfigurasi. Jadi memungkinkan dalam suatu tim itu bisa bekerja sama itu berbagai modul-modul yang sudah terbagi gitu. Dan yang terakhir terkait engine. Jadi untuk engine-nya itu untuk dapat menjalankan Cater Framework itu bisa digunakan seperti yang kebanyakan digunakan seperti Netty, Jetty dan lain-lain gitu. Nah, tabel yang di kanan ini merujuk pada kayak dasar dari suatu aplikasi ya, yang dimulai dari aplikasi itu terbentuk dari presentation, nanti domain, dan di akhir itu adanya data. Nah, data itu pertukaran data bisa ditampilkan di user itu melalui beberapa layer presentation atau domain. Di sini dalam Kotlin itu atau lebih tepatnya di bagian mobile Android untuk bisa menampilkan data itu mungkin dari application itu nanti kita bisa membawai dari activity atau fragment yang berhubungan dengan user secara tampilan. Terus nanti di selanjutnya itu dilanjutkan oleh view model atau penggunaan arsitekturnya, tergantung dari arsitekturnya. Kalau menggunakan MVVM nanti bisa pakai view model ataupun arsitektur lain seperti kayak MVP ataupun MVC kayak gitu ya. Nah, nantinya itu view model itu akan berhubungan dengan repository. Jadi repository itu yang mengatur pengelolaan data, yang mana datanya itu bisa diambil secara lokal ataupun secara remote. Sama halnya dengan Android, secara struktur itu nantinya dalam Ketor Framework itu dia juga terbentuk dari aplikasi itu dari resource atau semacam kayak pengoleksian data atau suatu fungsional gitu, yang mana nantinya dia akan berhubungan langsung dengan repository. Jadi repository itu sama halnya dengan di Android juga, dia memungkinkan untuk pengambilan data itu berdasarkan melalui data dari lokal ataupun data dari remote. Sebenarnya dalam mungkin dalam presentasi ini mungkin untuk software atau perangkat lunak yang bisa digunakan itu yang pertama itu ada IntelliJ IDEA. Jadi IntelliJ IDEA itu langsung dari JetBrains-nya sendiri. Di sini bisa dipakai secara gratis dengan menggunakan IntelliJ IDEA Community Edition. Jadi tidak harus berbayar. Terus yang kedua di sini menggunakan database tipe NoSQL. Jadi kita menggunakan MongoDB. Untuk melanjutkan ke bagian utama dari presentasi ya, nanti mungkin ini sambil itu ya aku langsung demoin jadi biar menghemat waktu juga. Jadi untuk pengembangan REST API itu kita yang apa ya kayak butuh semacam frameworknya atau main core-nya itu kita bisa dengan mengakses di Startgator.io itu nanti kita bisa membuild halaman utama atau gampangannya kayak semacam core-nya untuk memulai pemrogramannya gitu ya. Jadi sambil aku coba juga.
nantinya setelah masuk di halaman ini ya, untuk new Gator project kita bisa memilih project artifaknya sesuai dengan project namanya, package-nya. Misal kita tes seperti itu. Nanti setelah konfigurasi kita bisa menggunakan build system Gradle Kotlin. Di sini juga disediakan ada beberapa ya, seperti Gradle Groovy, Maven, ataupun Gradle Kotlin. Tapi di sini disarankan menggunakan Gradle Kotlin karena emang menggunakan bahasa Kotlin. Terus selanjutnya untuk Ktor version disarankan untuk menggunakan versi yang terbaru. Karena ini latestnya untuk yang versi stable-nya itu di 2.3.12, jadi kita gunakan ini. Terus untuk engine-nya kita pakai Netty. Configuration bisa pakai YAML file atau Hakon file. Nanti setelah selesai kita klik down. Nah, untuk pluginnya itu kita sudah disediakan dari JetBrains. Ini ada beberapa seperti authentication basic, dan seterusnya. Terus di bagian routing itu ada beberapa juga untuk mendukung eh, apa ya, kayak sisi server kita. Terus ada HTTP, semacam kayak caching, terus dan lain-lain. Terus monitoring, dan masih banyak lagi gitu sih. Nanti jika sudah selesai, nanti kita langsung bisa download. Nah, setelah download selesai itu nanti kita bisa langsung membuka filenya dari Gator-nya itu. Nah, untuk Gator-nya itu nanti kita langsung open. Jadi kita buka aplikasi IntelliJ Idea. Nah, nanti kita langsung open yang Gator ini. Nah, karena berhubung kita perlu waktu ya untuk melakukan update Gradle ataupun library, jadi aku sudah menyiapkan untuk yang sudah aku download, jadi biar mempersingkat waktu juga. Seperti ini untuk halaman awalnya ya. Jadi ada dua kelas yang sudah tergenerate secara otomatis. Itu yang pertama itu ada kelas application.kotlin, terus yang kedua itu ada routing.kotlin. Jadi secara awal itu memang sudah disediakan dari pihak sananya. Nah, secara struktur itu nanti dia juga mempunyai build Gradle KTS itu yang digunakan untuk melakukan importing library atau dependensi yang untuk kita gunakan untuk dalam project-project yang kita butuhkan seperti itu. Terus ada Gradle Properties yang mana nanti terkait version Kotlin bahasanya juga itu kita bisa menyesuaikan. Jadi tidak terpatok pada versi yang lama ataupun yang baru. Jadi kita bisa pakai versi sesuka kita sendiri. Nah, untuk application itu nanti kita bisa sebenarnya untuk langsung running ya untuk di bagian sisi sini ya. Nah, kalau kita langsung coba running, karena di sini sudah disediakan untuk routingnya, jadi kalau misal kita coba hit endpoint yang sudah dibuat itu nanti kita langsung dapat berupa respon yang seperti ini ya. Sambil nunggu juga aku coba buka API Doc. Mohon maaf ya, ini sambil menunggu juga karena masih nge-build. Oh ya, ini untuk runningnya ini sudah secara default di mana ya? Karena dia runningnya di lokal ya, karena masih belum di deploy, nanti kita langsung masuk ke atau apa ya, base URL-nya itu menggunakan lokal.
Nah, untuk responnya ini kita bisa mengakses untuk lokalnya, jadi untuk kita bisa ngehit ke server yang sudah running di lokal atau di laptop sini, kita bisa langsung aksesnya. Kayak gitu. Nah, secara otomatis nanti dia akan menampilkan di browser ya untuk settingan defaultnya, ataupun kita bisa ngehitnya itu melalui API Doc atau Postman. Seperti ini untuk sebagai contoh, jadi langsung bisa di-run. Nah, di dalam Keter ini juga menyediakan semacam kayak custom dari status HTTP ya. Jadi untuk customnya ini kita bisa membuat kayak custom. Kalau misal kita tidak ingin oke gitu, ataupun kodenya misal 450 error, yang nanti kita langsung memberi respon kepada klien, itu kita menggunakan custom yang tadi dan berupa pesannya apa misalnya. Nah, kayak gini. Karena sebelum secara default itu dia sudah menggunakan HTTP status itu oke ya, atau 200. Sekarang kita ganti 450 gitu. Nah, ketika kita hit, nanti dia bakal mengikuti apa yang sudah kita setting kayak gini tadi, error dan juga HTTP status code-nya itu 450. Jadi memungkinkan itu kita untuk membuat apa ya, semacam status code sendiri gitu, atau lebih tepatnya custom-nya gitu. Oke, aku stop. Oke, sambil berlanjut untuk presentasinya. Nah, ini untuk yang tadi ya, untuk terkait HTTP status code itu sebenarnya sudah disediakan dari pihak ketornya itu sendiri. Jadi kayak semacam pemanggilan variabel. Jadi kayak HTTP status code continue itu dia indikasinya 100, terus oke itu 200, dan seterusnya seperti gitu. Nah, mungkin kita tidak jauh ya. Mungkin dari teman-teman back-end bakal berhubungan langsung dengan database. Jadi di database itu sangat penting juga sih untuk penyimpanan data. Jadi dalam Keter itu sudah disediakan secara integrasi itu dengan variasi database. Jadi seperti kayak relasional itu atau SQL, kita bisa menggunakan PostgreSQL, MySQL, SQLite, dan seterusnya. Terus ada NoSQL itu, ada MongoDB, Cassandra, Redis, Couchbase. Terus ada NewSQL, kita bisa menggunakan CockroachDB, Google Cloud Spanner, terus dan selanjutnya ada in-memory kayak H2, Hazelcast, Memcached. Nah, kayak gitu. Nanti cuma konsen kita nanti di sini bakal dibahas menggunakan NoSQL, lebih tepatnya menggunakan MongoDB. Kenapa MongoDB? Jadi MongoDB itu merupakan salah satu ya database NoSQL yang lumayan populer di kalangan kita, dan juga di Asia Tenggara itu juga mayoritas juga lumayan banyak. Karena MongoDB ini didesain untuk menghandle data yang cukup besar secara volume ataupun secara flexibility. Jadi MongoDB itu secara fleksibel itu hampir sama menggunakan data JSON, cuma yang membedakan dia menggunakan binary JSON gitu. Jadi ada modifikasi di bagian JSON-nya, seperti yang di bawah ini, misal di dokumen user itu dia berisikan underscore ID.
yang mana underscore ID itu tergenerate secara otomatis dari DB-nya itu sendiri, yang tidak bakal sama dengan DB yang lain ya, karena sudah menggunakan algoritma sendiri. Terus selanjutnya itu ada key username yang berisikan datanya. Ketika kita untuk ingin mendapatkan dokumen lain atau di dalam database itu, kita bisa mengakses ID dari dokumennya tersebut. Jadi nanti dia bakal merujuk ke user ID yang sama, itu nanti secara relasinya itu dia bakal mengambil ID dari dokumen terus dan ditampilkan di dokumen yang lain gitu. Jadi kayak misalnya di sini ada hubungannya dengan user ID, dia nanti bakal mendapatkan data dari dokumen yang mempunyai user ID itu sama dengan ID di dokumen user itu. Mungkin kalau di sini mungkin langsung aja ya. Jadi untuk integrasinya itu karena MongoDB itu juga menyediakan secara gratis. Jadi kita bisa membuat akun di websitenya atau di cloud MongoDB itu nanti kita bisa membuat klasternya. Jadi kita bisa apa itu mengintegrasikan server kita dengan server database secara online-nya gitu. Nah, karena di sini aku sudah bikin klasternya ya. Jadi kalau mau bikin klaster lagi itu nanti dia akan kena bayar sebanyak 0,6 dolar per jamnya. Nanti bisa kita create cluster yang mana nanti bakal sama dengan cluster yang sudah aku create sebelumnya seperti ini. Jadi karena create cluster ini gak langsung jadi ya, itu perlu waktu juga karena dari pihak MongoDB-nya mungkin masih proses ataupun melakukan verifikasi. Di sini juga aku menggunakan versi gratis, jadi masih bisa digunakan secara online ya. Nah, kalau kita coba untuk melakukan ini ya, kayak membuka database-nya di MongoDB itu kita bisa buka di collection-nya. Nah, seperti ini sebelumnya sih aku sudah bikin dummy data, jadi ini bisa kita coba-coba ataupun kita bisa mengaksesnya database-nya ini melalui software MongoDB Compass yang bisa di-download di websitenya MongoDB. Untuk cara mengaksesnya, kita bisa ini ya di bagian connect. Itu nanti connect itu dia bisa diintegrasikan ke beberapa driver ataupun eh, misal kayak bahasa pemrograman C, terus ada C++, C Sharp atau .NET, Go, dan lain-lain. Karena di sini kita menggunakan Kotlin, jadi kita pakai Kotlin yang nantinya cuma karena kita menggunakan MongoDB Kompas, jadi kita pakai Kompas ini. Nah, nanti untuk connection stringnya itu kita copy paste, terus kita paste di bagian URI-nya ini. Nah, di sini nanti secara otomatis username itu sudah terisi dari webnya, terus untuk DB passwordnya itu kita isi dengan password yang sudah kita setting ketika membuat cluster gitu. Nah, kalau kita sudah masukkan, nanti kita bisa melakukan connect ke database-nya. Oke, setelah selesai, mungkin kita langsung bisa masuk ke bagian user ataupun node yang sudah saya bikin ya untuk sebagai contoh data. Di sini kita juga bisa langsung melakukan insert dokumen atau pembuatan secara manual. Jadi nanti dia bakal melakukan sinkronisasi ke bagian webnya. Jadi kita bisa melihat di webnya juga untuk collection-nya. Nah, kayak gini, kalau misal ingin menambahkan
key value-nya nanti kita bisa melakukan edit dan menambahkan field-nya. Misal value-nya nanti misal tahun. Baru nanti kita bisa melakukan update dan refresh di bagian browsernya. Seperti ini, kita juga bisa sebenarnya dari web itu melakukan editing ataupun hapus. Cuma di sini aku akan coba untuk melakukan remove. Remove. Setelah terhapus, di sini kita bisa melakukan refresh. Nah, oke. Mungkin itu percobaan untuk itu ya, coba-coba di bagian MongoDB Kompas ataupun di webnya. Mungkin aku akan lanjutkan di bagian presentasinya. Nah, untuk bisa menggunakan MongoDB ini kita harus melakukan import library atau dependensi ya, yang sudah disediakan dari developer. Di sini developernya dari ORG Litote sih untuk MongoDB. Jadi kita bisa menggunakan secara fungsionalnya, misal kayak pencarian data dengan melakukan query-nya atau semacam gitu ya. Itu sudah dipermudah di library yang sudah disediakan kayak gitu. Nantinya setelah kita melakukan sinkronisasi dependensi, itu nanti kita bisa mengakses library tersebut dengan membuat yang pertama itu kelas node database atau kelas apapun ya namanya. Nanti kita melakukan inherit dari objek dari node data aksesnya itu untuk bisa menggunakan function-function yang di dalam eh, kelas induknya itu. Nah, untuk inisialisasi awal itu untuk bisa mengakses atau mengkonekkan ke MongoDB di servernya itu kita bisa copy paste yang tadi seperti tadi di bagian connect yang menggunakan Kotlin. Driver Kotlin nanti kita bisa copy paste di bagian yang ini dengan mengisikan DB passwordnya yang sama dengan yang tadi bisa kita akses menggunakan MongoDB Kompas. Jadi nantinya di sini kita langsung mengkonekkan secara otomatis dan bisa mengakses dari dokumen-dokumen atau collection yang ada. Misal kayak di sini langsung mengakses database-nya itu node database yang ini ya, node database atau induknya. Terus selanjutnya di dalamnya itu ada beberapa collection seperti kayak node user. Ini nanti ketika sudah bisa mengakses node atau user, nanti langsung dideklarasikan sebagai variabel yang mana nanti bisa digunakan secara global atau penggunaan berkelanjutannya nanti. Oke. Setelah itu nanti kita juga bisa kayak menambahkan function-function ya di sini. Cuma aku mau menambahkan di sini karena emang ada keterbatasan screen, jadi aku langsung showing di code-nya langsung. Kayak misal di bagian function itu. Nah, seperti ini di bagian function itu secara fundamental ya, kayak misal dia itu menarik data itu dalam bentuk list ataupun dalam bentuk data berupa objek atau model kayak gitu. Jadi di dalam notes database atau fungsional di database-nya itu kita permudah gitu. Jadi secara basic untuk create, create, update dan delete-nya saja. Jadi secara logiknya masih belum masuk di bagian sisi database-nya. Jadi biar lebih clean, lebih tepatnya sih, biar kelihatan rapi juga. Ini terus selanjutnya di bagian, nah mungkin kita mungkin sudah itu ya sering mengenal
authentication ya. Jadi authentication itu suatu proses jadi untuk melakukan verifikasi atau identitas suatu user. Jadi bertujuannya itu untuk melindungi data dari user tersebut itu ataupun kayak memastikan data itu emang benar-benar tidak apa ya tersebar atau lebih tepatnya lebih aman gitu ya. Jadi untuk Keto framework-nya itu juga didukung ada beberapa authentication ya seperti basic auth yang menggunakan username sama password. Terus sebenarnya ada token atau biasa kita gunakan semacam JWT token. Terus ada OAuth yang dihubungkan dengan pihak ketiga kayak di GitHub. Terus selanjutnya ada API key yang kita selipkan di bagian kayak query atau semacamnya gitu ya. Biasanya juga ada multifaktor yang langsung kita kayak mendapatkan semacam OTP atau seperti gitu ya. Terus juga didukung sama sosial juga dari pihak ketiga kayak Facebook, Twitter, ataupun apa lagi ya, Google kayak gitu ya. Terus sebenarnya juga ada didukung sama sertifikat, jadi penggunaannya itu kita bisa menggunakan SSL atau TLS untuk mengakses dari server kita untuk authentication-nya, dan yang terakhir itu bisa menggunakan passwordless. Jadi kayak misal kita mau melakukan login ke server kita itu nanti kita bisa mendapatkan pesan atau berupa email ya untuk melakukan login tanpa memasukkan passwordnya itu. Nah, untuk di core-nya itu untuk melakukan install authentication itu nanti seperti ini ya. Jadi kita membuat semacam function yang mana nanti authentication configuration-nya itu nanti kita bisa menggunakan dari library bawaan Ktor-nya yang sudah disediakan yang tadi kayak plugin-nya itu. Misal di sini saya menggunakan basic out ya, jadi penggunaannya bisa menggunakan username atau password, tapi di sini aku menggunakan username-nya itu aku ganti menggunakan emailnya. Jadi loginnya itu nanti menggunakan email sama password. Nah, untuk secara logiknya itu nanti ketika user melakukan hit atau endpoint ke server kita, itu nanti dia bakal melakukan validasi nanti yang mana nanti kredensialnya itu bakal didapat untuk email dan passwordnya dan melakukan pengecekan password dan email itu apakah sudah sesuai atau tidak. Misal jika sesuai itu dia bakal masuk ke kondisi eh, yang mengembalikan data itu tidak berupa nol, jadi bisa diproses selanjutnya untuk pencarian data yang sesuai dengan username atau email tersebut ataupun nol gitu. Nanti kita bisa kayak memberi kayak semacam apa ya, not authorized atau semacam gitu ya. Nantinya ketika sudah membuat function configure out itu nanti kita bisa memanggil di application module, jadi langsung terinstall secara otomatis yang mana nanti secara keseluruhan itu nanti kita bisa menggunakan out-nya itu tanpa memasukkan satu persatu configure out-nya itu ke endpoint atau ke routingnya. Jadi untuk sekali install itu nanti dia secara otomatis bakal terimplementasi di semua routing gitu. Atau kita bisa kayak semacam blok. Jadi tanpa out-nya. Jadi langsung aku coba ke code-nya. Nanti di bagian application-nya itu seperti ini. Nanti kita bisa langsung install di bagian dalam aplikasinya. Nah, seperti itu untuk authentication. Bagian utamanya yaitu berupa fiturnya yang kita mau bikin ya, seperti flow-nya atau gampangannya. Karena judulnya kita itu pengembangan REST API menggunakan Ktor, jadi aku akan menjelaskan satu persatu dari step pembuatan fitur dari mulai kayak diskusi di awal hingga implementasi atau testingnya. Nah, untuk fiturnya itu yang pertama itu kita membuat suatu model atau kayak bagian body request atau respon ya.
bisa dilakukan database fungsional yang dasarnya semacam pencarian data berdasarkan misal email ataupun ID gitu, terus ataupun melakukan updating data atau delete data gitu. Terus yang nomor 3 itu ada routing fungsional. Jadi dalam routing fungsional itu nanti bakal berisi kayak semacam logic untuk memberikan status code ataupun berisi informasi ya. Semisal kita melakukan validasi tidak sesuai itu nanti bakal memberi respon apa, atau semisal validasinya itu sudah sesuai itu dia bakal memberikan respon yang sesuai gitu. Dan yang terakhir melakukan importing atau testing. Nah, untuk yang pertama itu yang tadi grid model. Jadi dalam grid model itu ada 2 jenis. Yang pertama itu ada grid model request, yang mana request itu didapatkan dari klien ke server. Jadi untuk menangkap datanya itu nanti bisa diproses dalam bentuk objek. Nanti kita bisa melakukan parsing atau parcel data itu menggunakan JSON-nya tadi. Jadi sesuai atributnya itu nanti, misal kayak title itu nanti di key-nya itu juga sama gitu, title gitu. Juga untuk tipe datanya itu misal kayak di value-nya string, nanti di bagian eh, tipe datanya di dalam sini juga string. Nah, cuma yang membedakan di model itu kita menambahkan yang tadi ID, karena untuk MongoDB itu supportnya dia itu menggunakan Bison ID ya untuk mengklasifikasikan setiap dokumen ataupun juga menghubungkan relasional ke beberapa dokumen yang lain. Itu nanti kita ada penambahan key-nya itu berupa Bison ID, yang mana nanti ID-nya itu didapatkan dari objek ID. Nah, selanjutnya kita membuat suatu model respons. Jadi untuk model respons ini kita tujukan dari sisi server ke klien. Jadi kayak memberi pesan ke klien berupa data ataupun informasi atau keterangan sukses jika iya atau tidak gitu. Jadi lebih tepatnya lebih fleksibel untuk bagian sisi responsnya ini. Terus selanjutnya ada database fungsional yang seperti tadi ya. Untuk database fungsional itu kayak semisal untuk mendapatkan semua data yang ada di database, karena ini masih belum penggunaan pagination, jadi langsung aja mengambil semua data dalam bentuk list. Itu nanti bisa didapatkan menggunakan function get all nodes of user ini sebagai contoh. Terus ada juga kayak insert node, update node, dan delete node seperti itu. Selanjutnya di bagian routing fungsional. Jadi dalam routing fungsional itu dia lebih tepatnya untuk melakukan setting route atau endpoint ya, namanya. Jadi untuk endpointnya itu apa, terus nanti dia mempunyai metode apa, misal get atau post atau patch atau dan lain-lain gitu. Baru nanti di sini dia bakal melakukan validasi atau semacam algoritma yang untuk menuangkan atau memberi respon kepada klien. Misal di sini jika emailnya itu belum ada kondisi sih, mohon maaf ya. Aku coba langsung di bagian sini ya, karena cuma aku taruh yang di bagian get aja. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang get ini dia cuma langsung mengambil semua data yang ada di database, jadi dia langsung menuang atau memberi respon langsung ke klien. Terus selanjutnya itu ada kayak menambahkan data ke database atau post. Itu nanti dia bakal menangkap request-nya dari klien, itu nanti bisa kita proses menjadi suatu objek. Misal kalau untuk objeknya itu sudah sesuai, itu nanti dia bakal melanjutkan code selanjutnya, tapi misal objek itu tidak sesuai, kita bisa mengembalikan data itu berupa, misal di sini aku kasih untuk HTTP status code-nya itu dia berupa bad request, atau nanti bisa kita custom lagi kayak apa gitu. Nah, untuk selanjutnya nanti dia bakal kita bikin semacam objek itu nanti sesuai dengan masukan yang tadi itu untuk melakukan posting data ke database-nya. Baru nanti kita bisa memberi respon ke klien itu bahwa
sudah berhasil untuk melakukan penambahan data ke database-nya. Nah, seperti ini, misal di bagian update ini ya, di sini karena banyak kondisi, jadi yang awalnya dia menangkap data itu sesuai dengan body request yang sudah kita buat di modelnya yang tadi, baru nanti kita bisa kayak bikin suatu kondisi, misal di bagian not ID-nya atau ID-nya tidak sesuai ataupun ID-nya beda gitu, kita bisa memberi berupa informasi ataupun status code sesuai dengan yang kita inginkan kayak gitu. Nah, seperti ini misalnya jika ID itu atau data itu untuk melakukan update ID itu tidak ada ya, jadi dia bakal mengembalikan respon itu data not found kayak gitu misalnya. Terus kalau semisal ID-nya itu sesuai dengan masukan yang sudah diberikan dari klien, itu nanti dia bakal melakukan updating data dan memberi respon ke klien itu bahwa data itu sudah sukses untuk diupdate. Di sini juga sudah disediakan untuk indikasinya bahwa data itu sudah terupdate karena dari mana ya ini? Dari library-nya itu sudah disediakan bahwa adanya validasi dari sisi server ataupun database. Jadi ketika sudah berhasil untuk menambah ataupun melakukan update, itu nanti dia bakal mengembalikan data itu berupa boolean. Jadi kalau semisal bahwa datanya itu sudah terupdate, itu dia bakal mengembalikan true atau sebaliknya kayak gitu. Jadi kita melakukan validasi itu tidak apa ya, tidak adanya miskomunikasi antara database dengan user kayak gitu. Nah, oke. Oke, selanjutnya di bagian step yang terakhir yang nomor 4 itu tadi adanya import dan testing. Nah, setelah fungsional atau model itu kita sudah buat, nanti kita bisa melakukan pemanggilan kelas yang tersebut atau melakukan import datanya, terus selanjutnya kita bisa masuk ke fase testingnya. Nah, di sini untuk melakukan import itu kita tinggal ya, misal kita bikin kelas node routing yang ini tadi, baru nanti untuk node routing itu bisa kita panggil di sini. Jadi untuk melakukan install routing itu nanti bisa secara modular. Jadi misal ada tim lain untuk yang menghandle bagian sisi authentication atau user, terus ada yang di bagian fitur node dan lain-lain kayak gitu. Jadi juga memudahkan untuk kerjasama di beberapa tim gitu. Oke, setelah selesai untuk membuat suatu fitur yang tadi ya, jadi kita akan masuk ke sisi testing ya, karena ini sudah aku buat sebelum-sebelumnya. Jadi kalau membuat dari awal ini mungkin cukup waktu untuk menghemat waktu juga sih sebenarnya. Jadi aku coba running. Jadi untuk runningnya itu untuk sementara aku running di lokal, nanti kita tes di API Doc. Gitu. Ya mungkin untuk selanjutnya ini slide-nya sudah hampir selesai sih. Jadi mungkin bisa agak nyantai juga. Misal dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan juga monggo karena kita akan coba-coba di bagian sisi aplikasi ataupun di API Doc untuk melakukan testing servernya itu. Monggo, nggak apa-apa. Nah, oke. Ini untuk bagian servernya sudah running ya. Jadi nanti kita bisa coba di API Doc. Misal untuk mendapatkan data, jadi yang pertama itu kita coba validasi dari database-nya itu sendiri. Jadi untuk node-nya itu dia cuma ada satu dokumen ya, yang mana nanti dia cuma ada key value-nya title itu dia title satu, terus teks satu dan seterusnya. Gitu. Nanti ketika kita melakukan
request dengan endpoint nodes, itu nanti dia bakal hit atau menjalankan routing yang nodes itu tadi dan mengembalikan data sesuai model respon yang sudah kita buat kayak tadi. Nah, di sini kayak datanya sudah sesuai, jadi nanti kita bisa berisikan kayak informasi ataupun dan lain-lain kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bakal melakukan penambahan data karena ini datanya cuma satu. Jadi di sini aku sudah menyediakan misalnya titel 2 terus sama teks 2 gitu. Ketika kita send itu nanti dia bakal mengembalikan respon juga. Jadi respon itu kita ambil dari data yang sudah dimasukkan ya sesuai dengan model yang tadi sudah kita buat. Jadi nanti indikasinya itu sukses itu yang sudah kita misal kita sepakati gitu. Jadi sukses itu dia sudah berhasil menambahkan data dan informasinya itu apa. Terus sama datanya itu yang sudah diupdate itu tadi apa juga. Nanti ketika kita melakukan get nodes itu nanti dia bakal mengambil data dari database itu lagi. Nah, yang sudah ditambahkan kayak ini tadi. Semisal aku ingin melakukan update data ya. Jadi update data itu tadi ada kesalahan di bagian title. Jadi ini aku coba update, misal title 2 ya. Terus untuk teksnya dibuat sama. Nah, di sini bakal dia indikasinya data not found. Jadi data not found itu kenapa kok nggak bisa? Karena kita masih belum tahu ID-nya mau diupdate itu yang mana gitu. Nah, untuk mengetahui ID-nya itu tadi kita juga bisa kayak mengambil ID-nya yang sudah tercreate tadi ya, yang ini, ataupun kita juga bisa mengambil ID yang di bagian sini tadi untuk detail duanya. Karena di sini masih belum aku update untuk ID-nya, jadi makanya tidak sesuai. Jadi ketika ID-nya itu tidak sesuai, nanti kita bisa mengembalikan respon itu bahwa data itu tidak ada di database. Ketika aku ganti untuk data ID-nya yang sudah sesuai, yang di get untuk semua nodes itu yang tadi ya, baru nanti kita melakukan post. Nah, dia bakal mengembalikan berupa respon itu sudah sukses atau update-nya itu sudah sukses. Nah, untuk melihatnya kita bisa melakukan get notes-nya itu yang tadi. Nah, itu nanti dia bakal secara otomatis juga terupdate. Jadi tanpa menambahkan berarti. Di database itu pun juga nanti kita refresh juga sama kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada delete. Jadi yang delete itu kita misal ID-nya ya. Ini misal ID-nya tidak aku sesuaiin. Jadi ketika misal delete dengan ID yang salah atau yang salah gitu ya. Nanti dia bakal mengembalikan respon bahwa sukses itu dia false atau data itu tidak ditemukan. Nah, untuk bisa mengupdate itu kita bisa mengambil ID-nya itu tadi terus dengan menaruh di bagian parameter query-nya itu. Nanti dia bakal memberi respon bahwa delete itu sudah sukses. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk segala logic atau logic untuk memberi respon itu kita bisa menambahkan di bagian sisi routingnya itu tadi kayak yang ini. Nah, untuk logik-logiknya bisa kita tuangkan di kelas routing, jadi tidak mengganggu di bagian sisi ini ya fungsional database. Karena fungsional database ini memang disarankan untuk operasional sederhana, jadi kayak mengambil data ataupun mengambil data list, terus selanjutnya ada kayak update, terus sama cuma delete aja kayak gitu. Nah, untuk segala algoritma dan lain-lain itu bisa dituangkan di bagian root-nya sini. Oke, selanjutnya
Misal ya, untuk Ketor Framework ini kita ingin mengetahui nih sebagai bagaimana untuk performanya. Jadi bisa kita coba untuk menggunakan tes ini. Jadi aku sudah bikin kayak semacam step untuk melakukan testing data. Jadi untuk melakukan request ke endpoint tertentu itu misal dalam satu waktu itu ada berapa user, itu nanti kita bisa mengetahui performanya. Di sini aku coba menggunakan virtual user itu 50, terus ada test duration-nya itu aku bikin 1 menit biar cepat, terus ada ramp up duration-nya 0,1. Nah, kita coba untuk melakukan testing di bagian servernya. Itu nanti secara otomatis dia bakal melakukan login data ya di sini karena adanya request secara terus-menerus dari beberapa virtual user tadi. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi untuk request yang sudah di testing secara otomatis, nanti dia bakal kelihatan secara performa ataupun secara error yang mana, itu nanti kita bisa dapat mengetahui secara otomatis. Nah, oke, sudah selesai ya. Ini dari hasil testing itu dia dalam 1 menit itu ada beberapa request yang bersamaan atau request yang sudah di testing itu dalam 1 menit itu ada 1035, terus request per detiknya itu ada 15, jadi per detiknya itu ada 15 request yang secara bersamaan, dan average response itu yang diberikan itu rata-rata itu 1172 milisecond atau 1,1 detik. Terus di sini juga bisa diketahui errornya itu berapa persen. Jadi untuk errornya ini selagi tidak ada masalah di bagian sisi servernya itu dia bakal 0%. Jadi di sini sudah bisa digunakan lah ya. Aku juga kurang tahu ya secara SOP nanti di bagian sisi bagian itu gimana untuk melakukan rilis. Jadi ketika sudah di testing secara berkala ini sudah oke kalau menggunakan Ketor Framework. Nah, kayak gini ada deskripsinya ini. Kayak misal ada total request-nya berapa, terus rata-rata responnya, terus ada minimal respon waktunya, terus ada max respon. Nah, yang tadi itu dia 10 detik lebih, yaitu cukup lama sih emang di awalnya tadi. Terus 90% respon time-nya itu ada berapa persen gitu. Oke, seperti itu. Selanjutnya setelah testing sudah oke di bagian tadi, kayak mendapatkan list, menambahkan data, terus mengupdate data, dan menghapus data, kita bisa mencoba di aplikasi Android-nya gitu. Nah, di sini aku tidak menjelaskan di bagian sisi Android-nya ya, karena fokus concern-nya itu di bagian REST API atau di bagian sisi back-end-nya. Jadi untuk dari sisi Android-nya itu langsung aku bikin secara instan atau secara langsung itu. Yang pertama itu misal kita login. Cuma tadi kan aku masih belum menjelaskan juga yang itu login. Nah, oke, seperti ini. Jadi kurang lebih nanti tampil. Sepertinya terputus ya. Dengan metode post.
Nanti ketika sudah selesai, bisa mendapatkan respon dari server. Maaf ya. Oh ya, udah. Mak ini dia time out ya tadi ya. Mungkin masih ada masalah di jaringanku. Nah, ini yang tadi ya sudah uh, berhasil jadi titel saat tadi. Misal kita mau mengupdate datanya, update titelnya, terus ada update. Baru save, nanti dia bakal secara otomatis melakukan get data untuk memperbarui data yang tadi. Nah, kalau kita cek di lognya itu ini hampir sama dengan yang ada di Postman atau WP-Edoc ya. Terus kita juga bisa melakukan delete data. Nah, kayak gitu. Jadi selanjutnya, misal kalau dengan username yang beda atau email yang beda, itu nanti gimana responnya. Jadi di sini aku sudah menyediakan dua akun ya untuk update datanya itu. Nah, cuma di sini dia akun yang satunya dia tidak mempunyai data sama sekali. Jadi untuk bisa meng-create datanya itu tak bisa bikin. Ya, oke. Nantinya data itu bisa dimasukkan sesuai dengan email atau username yang tadi. Nah, kalau kita cek di database-nya itu, dia bakal satu apa ya, satu dokumen ya, atau satu namanya ini, satu collection, maksudnya, mohon maaf, satu collection. Cuma yang membedakan itu dia di bagian ownernya. Jadi di ownernya itu yang pertama itu kan ada di email yang satunya. Yang kedua itu dia atau email yang satunya. Dia satu dokumen di bagian sisi order atau ID-nya. Nah, kayak gitu. Jadi data yang sebelumnya itu nggak ada. Oke, Oke, aku lanjut ya. Oke, mungkin di penghujung presentasi, jadi step terakhir itu yang perlu dilakukan melakukan deployment ya. Jadi untuk deployment itu bisa dilakukan secara lokal, terus juga bisa dilakukan menggunakan Docker, terus ada juga cloud deployment ke AWS, Google Cloud, atau yang lainnya, terus ada juga Kubernetes. Oke, yang terakhir di bagian kesimpulan atau conclusion. Jadi untuk kesimpulan dari diri sendiri ya, mungkin secara pribadi untuk menggunakan Ktor Framework ini walaupun masih belum kompleks, itu mungkin secara integrasi itu sangat mudah diimplementasikan karena didukung oleh beberapa developer juga untuk yang mengembangkan sisi dependensi atau library-nya. Jadi kita bisa menggunakan lebih apa ya, lebih fleksibel atau lebih kompleksnya gitu. Terus selanjutnya best practice. Jadi bagi awal orang yang masih belum mengenal Ketor, jika menggunakan Ketor ini insya Allah mungkin lebih cepat karena
Ketor ini juga penggunaan bahasa pemrogramnya juga mudah dipahami dan juga penggunaannya eh, sudah didukung oleh beberapa kayak library gitu. Terus yang terakhir, pilihan yang tepat bagi Kotlin user. Nah, kenapa aku memilih kesimpulan yang nomor tiga itu? Karena mungkin sebagian orang yang sudah terbiasa menggunakan Kotlin itu nanti pilihan yang tepat karena mungkin bisa mengembangkan sisi aplikasinya sendiri, mungkin dari sisi back-end-nya, terus sama mobile-nya. Jadi bisa apa ya lebih mengarah ke full stack atau bikin suatu produk sendiri gitu. Cuma ya itu nanti pembagian terkait waktunya itu mungkin sangat terkuras sih. Jadi sebagai Kotlin user atau sebagai Kotlin developer itu sangat mudah untuk melakukan migrasi ke bagian sisi back-end-nya karena eh, apa ya kayak 11-12 gitu, nggak jauh beda. Nah, oke. Oke, mungkin cukup sekian kalau presentasi dari aku. Kurang lebihnya, jika ada salah, saya mohon maaf banget. Dan jika ada pertanyaan, dan monggo disampaikan.